Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan aku Arifin Ganggayasin dengan nomor 11424 atau 43 dari TL24 asal Magelang. Di sini aku akan menjelaskan ibaratnya pembahasan dari bentuk lahan asal proses dana nasional. Nah, untuk pembahasan ini menjelaskan daerah yaitu di Segan DIY. Nah, untuk daerahnya sendiri dia itu memiliki kebenangan lereng sekitar 20 sampai 26%. Dan dia tuh agak curam yang berwarna oranye. Kemudian ada yang datar juga yang dimana kebenangan lerengnya sekitar 2 sampai 5%. Kemudian dari kebenangan lereng tersebut dia tuh menghasilkan laju erosi yang 0,25, yang dimana dia tuh laju erosinya tuh tidak begitu laju. Kemudian untuk atau yang satu lagi itu tuh ketemu 1,25, yang dimana dia tuh laju erosinya agak cepat. Karena analisis yang dilakukan bentuk lahan di daerah Segan itu tuh ada bukit terisolasi, dan dari analisis tersebut itu tuh diperkuat oleh jurnal oleh Putra DKK 2020 yang menyebutkan di daerah Segan juga itu tuh terdapat bukit terisolasi. Dari analisis bentuk lahannya itu ada bukit terisolasi, dan dengan memiliki banyak aspek geomorfologi. Untuk morfografinya itu tuh ada perbukitan, kemudian ada morfometri. Yang pertama relief yaitu 140 sampai 160, kemudian ada pola pengaliran yaitu dendritik, kemudian ada bentuk lembah yaitu U, kemudian ada untuk kebenangan lereng. Kebenangan lereng sendiri itu tuh curam. Untuk morfostruktur pasif pada aspek geomorfologinya itu tuh ada breksi, tuff lapili, dan untuk morfostruktur aktifnya itu ada erosi. Kemudian untuk dinamiknya itu ada zaman tersier, yang dimana itu tuh 6,5 sampai 3,2 juta tahun yang lalu. Manfaat dari bentuk lahan nasional memiliki manfaat untuk mengetahui bencana alam yang mana rawan terjadi. Walaupun memang bencana alam itu tidak pasti, tapi dengan data yang ada kita tuh bisa tahu tempat-tempat yang rawan dari tempat yang akan terjadi bencana. Contoh emang datarannya kalau miring itu bisa terjadi longsor dan lain-lain. Lokasi di Labian Tilungan dalam acara dana nasional ini kita tuh bisa merencanakan tata guna lahan. Seperti di bagian sini itu tuh pertanian, di bagian sini ada perbukitan. Nah gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Kemudian untuk acara ketujuh yaitu bentuk proses asal solusional. Bentuk lokasinya ada di Gunung Kidul, dan bentuk lahan yang bisa dianalisis atau yang dianalisis itu ada dua, ada Kubakars sama Polje, dimana dia tuh terbentuk diperkirakan pada masa kuarter yaitu Miocene air sampai tengah, yang berupa batuan karbonat seperti batuan gamping dan batu pasir. Nah, yang dia tuh mengalami uplift dari laut dan terkartifikasi atau larutan. Untuk pola aliran di daerahnya tersebut itu tuh multibasinal. Ada penelitian yang memiliki relief yang fluktuatif, di mana relief dan bentuk lahan bisa dapat terlihat dari penampang yang dimana terdapat cembungan dengan ketinggian 355 sampai 365, dan terdapat 335 sampai 345 mdpl, serta cekungan Polje yang terlihat dari kemenerusan sayatan. Dalam jurnal yang saya kutip, kars sendiri itu memiliki manfaat dan bahaya sendiri-sendiri. Untuk manfaatnya dia tuh bisa sebagai pariwisata, bisa sebagai tempat mata air, bisa sebagai PDAM. Kemudian untuk bahayanya, karena kars sendiri dia tuh mudah untuk meluaskan air, bisa juga dia tuh mudah untuk longsor. Kemudian
bisa juga di Karsnya sendiri itu melakukan pertambangan yang berlebihan dan sebagainya. Untuk case yang disuruh di acara solusional ini, eh, TPA yang berada di atas eh, kawasan Kars itu tuh tidak bagus lah, karena dari TPA sendiri dia tuh menghasilkan air lindi, kalau enggak dari orang-orangnya yang ibaratnya dia tuh membuang tinjanya atau membuang apa yang itu tuh bisa merusak Karsnya sendiri, merusak di bawahnya juga kan. Itu ada otomatis Kars itu bawahnya ada sungai bawah tanah yang dia tuh nanti bisa mengganggu lah untuk kualitas airnya di bawah tanah, yang itu juga itu susah untuk diperbaiki kalau air tanahnya sudah rusak. Bentuk lahan solusional yang berkembang di wilayah Kars memiliki peran penting dalam bidang teknik lingkungan, yaitu dia itu mempengaruhi pengelolaan air tanah, pengendalian pencemaran, serta perencanaan infrastruktur sistem pelarutan batuan karbonat yang menghasilkan akuifer Kars yang kaya air tetapi sangat rentan tercemar. Oleh karena itu, pengetahuan tentang bentuk lahan solusional diperlukan untuk perencanaan sistem pengelolaan air bersih. Sekian dari saya. Terima kasih.